Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran online anak-anak karena situasi pandemi yang belum memungkinkan kita untuk kembali ke sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad itu anak-anak? Betul, Nabi Muhammad itu adalah Nabi umat Islam, Nabi kita umat Islam anak-anak, Nabi akhir zaman. Baik, sebelum kita lanjutkan anak-anak, marilah kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Aris ya. Nanti diikuti oleh semuanya anak-anak ya. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak bisa ya? Pasti bisa anak-anak ya, nanti ditirukan di rumah ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Aris akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan kisah keteladanan seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah anak-anak nanti bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, amati gambar berikut ini. Ini ada dua gambar. Ini gambar yang pertama. Perhatikan anak, kira-kira sedang apakah itu? Ini adalah gambar yang kedua. Anak-anak, gambar apa itu? Bisa tahu ya? Nah, yang pertama ini adalah gambar anak yang sedang menolong temannya ketika jatuh. Gambar yang kedua, teman-teman sedang menjenguk temannya ketika sakit. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sikap kasih sayang terhadap sesama manusia. Anak-anak, ini ada video. Nah, ini perhatikan ya, disimak, dilihat, diperhatikan. Nanti apa yang ada di dalam video tersebut bisa kita petik sebuah pelajaran. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah,
karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sudah melihat video itu anak-anak? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari video tersebut anak-anak? Nah, betul. Yang pasti apa anak-anak? Sikap Nabi Muhammad yang sangat sayang terhadap anak yatim. Nah, anak-anak juga begitu. Anak-anak juga harus saling menyayangi terhadap sesama teman. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencela teman dengan kata-kata yang jelek. Anak-anak, ini ada, kita berlatih ya, ini ada contoh sikap baik dan sikap yang tidak baik. Anak-anak bisa membedakan kan ya, sikap mana yang baik dan yang tidak baik. Baik, kita mulai anak-anak. Ini gambar yang pertama, ini ada anak yang sedang menolong temannya ketika jatuh dari sepeda. Kira-kira sikap ini baik apa tidak anak-anak? Betul, ini adalah sikap yang baik. Ini coba amati gambar yang kedua. Ini sedang anak yang memberikan uang kepada orang yang tidak mampu. Kira-kira ini sikap baik atau tidak baik anak-anak? Betul, ini adalah sikap yang baik. Ini ada gambar ketiga. Nah, ini ada anak yang sedang berkelahi. Kira-kira ini sikap baik apa tidak baik anak-anak? Betul, ini adalah sikap yang tidak baik. Ini gambar terakhir. Nah, ini ada pencuri anak-anak. Ini sikap baik apa tidak baik anak-anak?
Ini adalah sikap yang jelas tidak baik. Yang bawah kedua ini anak-anak tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru. Yang kita contoh adalah sikap yang di atas, saling menolong, saling menyayangi. Baik, ini anak-anak kesimpulan pada pelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW seperti menolong teman yang membutuhkan. Ini yang kedua, mengasihi teman dan tidak boleh bertengkar. Ini yang ketiga, tidak mengatakan teman dengan ucapan yang jelek. Ini sikapku, sikap kita. Yang pertama, karena aku cinta Nabi Muhammad, maka aku harus berbuat baik kepada semua temanku. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Yang kedua, aku harus menolong kepada sesama manusia. Insya Allah aku bisa. Anak-anak, yang terakhir ini adalah evaluasi. Ini tolong dicatat, dikerjakan, nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke grup kelas 1 atau dikirimkan ke Pak Aris melalui WA. Sudah anak-anak? Terus yang kedua nanti anak-anak membuat video cerita kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nanti minta bantuan orang tuamu untuk memvideokan dan kirimkan juga ke Pak Aris. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat, tetap sehat walaupun kita belum kembali ke sekolah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.